Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Revalina Salsabila dengan NIM H540124120. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang keenam yaitu tentang asumsi klasik. Jadi seperti biasa kita menjelaskan mengenai 5W1H terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Nah, apa sih itu uji asumsi klasik? Yaitu serangkaian langkah untuk mengecek apakah modal regresi linear itu sudah memenuhi syarat-syarat statistik yang dibutuhkan. Kenapa sih ini penting? Karena regresi OLS itu hanya bisa menghasilkan estimasi yang baik kalau asumsi-asumsinya itu juga terpenuhi. Nah, asumsi yang diuji itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu multikolinearitas, yang kedua itu ada heteroskedastisitas, yang ketiga itu autokorelasi, dan yang keempat itu non-linearitas. Oke, next, mengapa sih kita itu harus melakukan uji asumsi klasik? Nah, itu ada beberapa alasannya. Yang pertama, untuk memastikan hasil regresi itu valid atau enggak. Nah, yang kedua, itu agar perhitungan statistik seperti uji T dan uji F itu bisa digunakan dengan benar. Terus yang ketiga, tanpa uji asumsi klasik ini, modal regresi itu mungkin bisa menyesatkan karena kesalahan bisa terlalu kecil atau bisa terlalu besar. Nah, jadi intinya, uji asumsi klasik ini seperti pengecekan kesehatan deh modal sebelum digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke, kemudian siapa aja sih yang biasanya menggunakan uji asumsi klasik ini? Bisa digunakan oleh mahasiswa atau peneliti untuk membuat skripsi, tesis, atau penelitian kuantitatif. Terus, analisis data yang menggunakan regresi untuk memprediksi variabel ekonomi, keuangan, ataupun sosial. Terus yang ketiga, itu biasanya digunakan oleh dosen atau asisten praktikum yang membimbing mahasiswa dalam pengolahan data ekonomi mereka. Oke, next. Kapan sih kita itu menggunakan uji asumsi klasik ini? Dilakukan setelah model regresi OLS terbentuk, yaitu setelah kita memasukkan variabel X independen dan variabel Y atau dependen, lalu mendapatkan hasil regresinya. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama, kita tuh membuat model regresi dengan metode OLS. Yang kedua, kita tuh udah mendapatkan nilai residual. Dan yang ketiga, baru kita itu lakukan uji asumsi klasik sebelum masuk ke tahap interpretasi hasil regresi. Oke, gimana sih kita itu melakukan uji asumsi klasik ini? Bisa digunakan di software statistik seperti eViews, SPSS, Stata, atau R. Nah, yang paling banyak digunakan itu di eViews, teman-teman. Nah, jadi intinya uji ini tuh bisa dikerjakan di berbagai aplikasi statistik selama kita itu ada data dan hasil regresinya. Oke, bagaimana sih kita tuh menggunakan uji asumsi klasik ini? Yang pertama, kita tuh estimasi dulu model regresinya. Yang kedua, baru kita simak residualnya, terus baru kita uh, jalankan uji-uji asumsi klasik yang ada 4 tadi. Oke, mungkin itu penjelasan tentang 5W1H mengenai asumsi klasik. Nah, kita bakal ke praktek di eViews. Oke. Nah, sebelum itu kita udah harus ada data itu, teman. Jadi aku udah ada data praktikumnya. Oke, kemudian kita masukin aja ke e-files-nya. Jadi kita lihat dulu, ini datanya itu ada bulan, ini ada tahun. Jadi kita tetap pakai, tapi kita frekuensinya kita ubah di bulan, monthly. Terus start date-nya tadi itu kan dari 2016. Terus end date-nya itu 2021. Oke, ini kalau udah seperti biasa kita klik terus empty group. Kemudian kita copy paste datanya ini.
kalau udah kita masukin ke tabel di Ibus. Nah, mulainya dari atas ya. Oke, ini udah keluar yang ini. Kemudian ini bisa kita close aja. Nah, baru yang ini kita blok. Klik open, kemudian as a question. Oke. Nah, yang C itu kita pindahkan ke antara tengah-tengah, yaitu di antara variabel Y-nya sama variabel X-nya. Kan variabel Y itu finance syariah ini, kemudian variabel X-nya baru BI rates, inflasinya itu per PDB. Oke, kemudian kalau udah kita klik OK. Nah, ini adalah hasil yang udah kita dapetin. Nah, kemudian kita itu mau melakukan uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik itu, tadi asumsinya ada 4. Yang pertama itu kan multikolinearitas, kedua itu ada heteroskedasitas, terus yang ketiga ada uji korelasi sama uji normalitas. Nah, yang pertama kita tuh mau melakukan uji multikolinearitas. Kita klik dulu, kemudian itu di koefisien diagnostik, kita klik variance inflation factors. Oke, ini udah dapat di uji multikolinearitas. Biasanya di interpretasinya itu yang di bagian center ini. Oke, yang kedua, kita mau melihat uji heteroskedastisitas. Itu ada di bagian residual. Terus yang klik yang paling bawah. Nah, ini aku pengen pilihnya yang white. Oke, nah ini bagian untuk melihat uji heteroskedastisitasnya. Nah, di sini itu ada probability-nya, teman-teman. Terus yang ketiga, kita ingin melihat uji korelasi. Kita klik residual diagnostic, kemudian kita klik serial correlation. Oke. Ini klik OK aja. Nah, ini adalah data uji asumsi klasik bagian korelasi. Ini juga ada terdapat probability. Terus yang terakhir, kita ingin melihat uji normalitas. Itu sama ada di bagian residual diagnostik, tapi di bagian histogram. Nah, ini adalah di uji normalitas. Biasanya dia itu berupa diagram histogram. Diagram gini. Oke, ada juga terdapat probability. Oke, teman-teman, mungkin sedikit penjelasan dari aku mengenai materi pertemuan yang ke-6 tentang asumsi klasik. Terima kasih.